Pernah kepikiran nggak kenapa sih ada orang yang kayaknya udah punya segalanya, kaya raya, punya kuasa, punya jabatan, tapi malah nekat mempertaruhkan itu semua cuma buat dapat lebih banyak lagi? Nah, kali ini kita bakal coba bedah sebuah paradoks yang, jujur aja, bikin bingung. Kenapa orang-orang super kaya justru ngambil keputusan yang ujung-ujungnya menghancurkan diri mereka sendiri? Oke, kita mulai dari sebuah cerita menarik ya. Dua penulis, Kurt Vonnegut dan Joseph Heller, lagi ada di sebuah pesta yang diadain sama seorang miliarder. Terus si Vonnegut nyeletuk bilang kalau tuan rumah mereka, seorang manajer hedge fund, itu bisa ngasilin uang dalam sehari lebih banyak daripada yang didapat Heller dari novelnya yang super terkenal, Catch 22, seumur hidup. Jawaban Heller, wah itu menusuk banget. Kalimat ini nih, kata cukup ini dia kunci dari semua pembahasan kita. Yuk, kita lihat langsung aja betapa berbahayanya perasaan nggak pernah cukup ini. Kita mulai dari studi kasus pertama kita. Seorang pria yang pencapaiannya itu udah kayak di luar nalar. Perjalanan hidup Rajat Gupta ini bener-bener kayak cerita film. Bayangin, dia lahir di daerah kumuh di Kolkata, jadi yatim piatu pas remaja. Tapi dari titik serendah itu, dia berhasil merangkak naik sampai jadi CEO McKinsey, bisa dibilang perusahaan konsultan paling bergengsi di dunia. Dia bahkan kerja bareng Bill Gates buat kegiatan filantropi. Dia beneran salah satu pengusaha paling sukses di planet ini. Dan tentu aja kesuksesannya diikutin sama kekayaan yang luar biasa. Tahun 2008, kekayaan bersihnya itu diperkirakan mencapai 100 juta dolar. Itu uang yang kebanyakan dari kita bahkan susah ngebayanginnya kan. Dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau. Secara teknis, dia udah menang dalam hidup. Nah, disinilah semuanya mulai jadi aneh. Walaupun dia kaya banget, dia duduk di dewan direksi Goldman Sachs, tempatnya para investor terkaya di dunia ngumpul, tiba-tiba dia udah nggak jadi ikan paling gede di kolam lagi. Dia pengen masuk ke klub miliarder, bukan lagi klub ratusan juta dolar. Perbandingan sosial, inilah yang mulai meracuni pikirannya. Dan kejatuhannya, wah itu cepat banget. Di tahun 2008, dia dapat info orang dalam yang super berharga, Warren Buffett bakal investasi di Goldman Sachs. Cuma 16 detik loh, bayangin. 16 detik setelah telepon rapat ditutup, dia langsung nelpon seorang manajer hedge fund buat ngebocorin info itu. Jelas keuntungan ilegal langsung didapat, dan akhirnya Gupta dan komplotannya masuk penjara. Reputasi yang dia bangun seumur hidup hancur lebur dalam sekejap. Oke, sekarang kita pindah ke kasus kedua, yang mungkin namanya lebih familiar di telinga kalian, Bernie Madoff. Tapi ceritanya ini jauh lebih rumit dari sekedar skema Ponzi biasa, dan justru itu yang bikin makin bingung. Jadi, ini poin pentingnya nih. Kita semua kenal dia sebagai penipu ulung. Tapi yang sering banget dilupain orang, sebelum skema Ponzi-nya kebongkar, Madoff itu adalah pebisnis yang super sukses, dan bisnisnya sepenuhnya legal. Bisnisnya yang sah, sebuah firma market making, itu inovatif banget dan untungnya gede. Bisa ngasilin antara 25 sampai 50 juta dolar setiap tahun. Dia tuh udah kaya raya, bener-bener kaya, dari bisnisnya yang halal. Jadi, dia sebenarnya nggak butuh sama sekali uang hasil nipu itu. Nah, ini nih yang bikin kita semua garuk-garuk kepala kan? Kisah Gupta dan Madoff ini maksa kita buat bertanya, kenapa? Kenapa mereka yang udah punya segalanya sampai sebegitunya pengen dapat lebih banyak, sampai rela mempertaruhkan reputasi, kebebasan, dan semua yang udah susah payah mereka bangun? Jawabannya ada di beberapa jebakan psikologis. Yang pertama, kita sebut aja tiang gawang yang nggak pernah diam. Ini kondisi di mana ekspektasi kamu itu naik terus seiring pencapaian kamu. Kamu maju selangkah, tiang gawangnya geser 2 langkah. Jadi nggak pernah ada rasa puas, dan satu-satunya cara buat ngejar ya dengan ngambil risiko yang makin gede, makin gila. Tapi ada satu lagi nih yang mungkin lebih kuat dan lebih beracun, yaitu permainan perbandingan sosial yang nggak ada habisnya. Coba lihat tabel ini deh. Ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Pemain bisbol pemula yang gajinya 500 ribu dolar setahun, yang jelas udah kaya banget, bakal ngerasa miskin kalau ngebandingin diri sama rekan setimnya, Mike Trout, yang gajinya 36 juta dolar. Tapi si Trout mungkin ngelihatnya ke manajer hedge fund top yang dapat 340 juta dolar. Dan manajer itu ngelihat ke Warren Buffett yang hartanya nambah 3,5 miliar dolar cuma dalam setahun. Bahkan Buffett pun masih di bawah Jeff Bezos. Selalu ada orang yang lebih tinggi di tangga itu. Jadi pelajarannya apa? Simple aja. Langit-langit perbandingan sosial itu tinggi banget. Saking tingginya, hampir nggak ada yang bakal bisa nyampe. Ini tuh pertarungan yang nggak bakal bisa kamu menangkan.
Satu-satunya cara buat menang, ya jangan ikut main dari awal. Terima aja kalau kamu udah punya cukup, walaupun mungkin orang di sebelahmu punya lebih banyak. Oke, kita udah ngerti masalahnya, sekarang gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa nerapin pelajaran ini biar nggak kejebak di lubang yang sama dalam hidup kita sendiri? Ada 3 prinsip utama di sini. Pertama, paksa tiang gawangmu buat berhenti bergerak. Tentukan sendiri apa sih arti cukup buat kamu. Kedua, sadarilah kalau hasrat buat ngalahin orang lain itulah sumber masalahnya. Dan yang paling krusial, yang ketiga, jangan pernah sekalipun mempertaruhkan hal-hal yang beneran penting, hal-hal yang kamu punya dan kamu butuhkan, cuma demi ngejar sesuatu yang kamu nggak punya dan nggak butuhkan. Warren Buffett sendiri ngerangkum kebodohan ini dengan sempurna. Apa yang dilakuin Gupta dan Madoff itu bener-bener nggak masuk akal. Mereka mempertaruhkan hal-hal yang mereka butuhkan banget cuma demi uang ekstra yang sebenarnya sama sekali nggak mereka butuhkan. Reputasi, kebebasan, keluarga dan teman, rasa cinta dan kebahagiaan. Ini semua nih, hal-hal yang mereka udah punya dan mereka butuhkan. Hal-hal yang nggak ada harganya. Nggak ada keuntungan finansial sebesar apapun di dunia ini yang sepadan sama resiko kehilangan itu semua. Cara terbaik buat ngejaga itu semua, tahu kapan harus berhenti ambil resiko. Tahu kapan kamu udah punya cukup. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba deh pikirin soal reputasi Anda, kebebasan Anda, hubungan Anda dengan orang-orang terdekat. Apa sih hal-hal dalam hidup Anda yang nggak bisa dinego? Apa yang nggak akan pernah Anda pertaruhkan, nggak peduli seberapa besar iming-imingnya? Tahu jawaban dari pertanyaan itu, itulah kunci sesungguhnya buat menemukan kata cukup.